bahwa memang neraca pangan kita sampai dengan Juni dari 11 komoditi yang disampaikan oleh Pak Menko, kami sangat yakin ini dalam kondisi yang aman dan dalam kendali pemerintah yang cukup baik. Mudah-mudahan tidak ada arar merintang dari segi distribusi dan lain-lain yang bisa berakibat tentu saja dinamika lapangan bisa membuat harga tidak stabil di beberapa tempat. Dan pernyataan Bapak Presiden yang kemarin yang mungkin saya ingin sampaikan, bahwa data yang kami miliki, data Kementerian Pertanian, data Pak Menko Perekonomian, data Bapak Presiden sampai dengan Gubernur sampai ke bawah, adalah satu data. Yang kami gunakan adalah data BPS. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terhadap defisit beberapa provinsi, ada 7 provinsi yang dikatakan defisit, katakanlah contohnya beras, adalah data juga yang sama dengan kita, data BPS. Yang saya sampaikan tadi, neraca pangan dasar kita, dasar 11 komoditi itu adalah neraca nasional. Kalau dalam suatu negara ada provinsi yang defisit seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang harus dihati-hati atau mendapatkan perhatian khusus oleh semua pihak, tidak lain adalah mengingatkan kita tentang distribusi dan tidak ada lock transportasi dalam kondisi COVID ini. Kira-kira begitulah. Oleh karena itu, pasti saja Mentan tidak berani membohongi Presiden. Pasti saja Mentan sangat hati-hati menyajikan data, apalagi untuk kepentingan publik. Dan tadi juga kepada kami diminta oleh Bapak Menko dan atas penegasan Bapak Presiden untuk mewaspadai kekeringan yang panjang dan warning FAO selain dengan COVID ini. Oleh karena itu, 2 agenda yang kami akan lakukan, yaitu agenda pada existing terhadap lahan-lahan yang sudah harus masuk pada penanaman berikut atau musim tanam 2. Musim tanam 2 itu akan kita mulai pada bulan Mei ini. Jadi yang sudah panen raya kita Mei ini, kemudian sesudah yang sudah panen setelah dilakukan upaya penanaman. Karena kenapa kita mengejar masih sisa-sisa air hujan yang ada atau sisa-sisa air tanah yang dari lahan yang ada. Percepatan itu akan tersedia pada lahan existing kita atau lahan irigasi teknis atau dalam istilah pertanian LP2B April-September 5,6 juta hektar. Percepatan bantuan penyediaan benih untuk 2 juta hektar dan lain-lain, pupuk dan obat-obatan terus kita gulirkan lebih cepat Pak Menko, dan kemudian penyiapan Alsintan, utamanya pompa dan pipanisasi, long storage atau parit kecil untuk mengalirkan air harus dilakukan. Lebih khusus memang kita berharap nanti mudah-mudahan ada backup dari Pak Menko untuk kita siapkan lahan-lahan di yang di luar dari existing atau lahan-lahan ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu kalau Pak Menko setuju dan Pak Presiden sudah bisa mempersiapkan anggaran, kita tentu masuk pada kurang lebih 600.000 hektar yang ada untuk menjadi cadangan. Musim kering ini, pertanian itu sangat rentan dengan cuaca, sangat rentan dengan bencana, sangat rentan dengan hama. Jadi 3 hal itu harus diwaspadai. Oleh karena itu, kita tentu berkejaran dengan prediksi-prediksi analisa akademik dari agroklimaks yang terjadi secara nasional. Kepada kami cuman akan menambahkan terkait dengan bantuan langsung bagi petani miskin yang tadi di dalam pertanyaan yang ada. Jadi katakanlah sembako pertanian itu atau bantuan pertanian bagi petani miskin, yang pertama itu terdiri atas petani serabutan, yang kedua petani yang berstatus buruh tani, dan petani penggarap kena,
mereka ini yang dalam COVID ini terdampak secara langsung. Oleh karena itu, kepada Pak Menko dan Pak Menko perintahkan pada kami untuk mempersiapkan katakanlah bantuan langsung, tetapi bukan dalam bentuk pendanaan. Bantuannya adalah dalam bentuk saprodi dengan nilai kurang lebih Rp300.000. Bantuan saprodi itu dengan nilai itu di dalamnya ada pupuk, bibit, dan obat-obatan. Dan tentu saja program ini adalah program yang mudah dilakukan, realistis untuk bisa ditanam, kemudian harus cepat bisa menghasilkan karena ini untuk membantu masyarakat. Data dari petani yang dimaksud petani miskin itu harus by name by address untuk 2,7 juta orang, dan data ini sudah dalam validasi atau diusul secara berjenjang dari bawah, mulai dari kelompok tani ke Kosra Tani, Komando Strategi Pertanian di kecamatan, kemudian dilegalisasi oleh dinas-dinas pertanian kabupaten dalam mewakili Bapak Bupati dan Gubernur, dan data itu telah kami ajukan kepada Pak Menko untuk bisa mendapatkan alokasi. Manakah implementasinya setelah ini katakanlah sudah turun atau disetujui, maka tentu saja di tingkat pusat sampai dengan provinsi, kabupaten bahkan tidak melihat dana. Dana ini akan bergulir langsung ke Kosra Tani. Kosra Tani itu tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan itu nanti kelompok taninya akan sendiri membagikan siapa yang dimaksud dalam by name by address yang ada. Ini dikoordinasikan tentu dengan Mendes, karena Mendes harus sejalan dengan kita, dan eselon 1 kami, baik yang dari Mentan maupun dari Mendes, terus berembuk untuk mensinkronisasi data yang ada, sehingga betul-betul datanya Mendes sama dengan data kita, walaupun penjabarannya tentu Mendes memberi bantuan tunai yang langsung dalam bentuk mungkin dalam bentuk rupiah, kalau kami dalam bentuk saprodi, dan seperti itu. Oleh karena itu memang saprodi ini dimaksudkan juga untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat, dan diantaranya juga adalah masuk pada family farming yang ada atau tanaman pekarangan di sekitar rumah, dan mudah-mudahan ini bisa masuk kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Misalnya memang petani miskin yang selama ini cari hidup dari di luar, kemudian kembali ke desanya, dan ternyata terdampak dalam ini, dan ini semua tentu dalam validasi yang harus dilakukan. Kurang lebih seperti itu, dan kita berharap Pak Menko rencananya akan memfungsikan Babinsa dan Babinsa Tipmas Kepolisian maksudnya untuk memvalidasi data yang ada, sehingga betul-betul yang diharapkan menerima ini sesuai dengan harapan. Yang terakhir saja, tambahan sedikit yang penjelasan bahwa menghadapi lahan rawa yang dimaksudkan oleh Pak Menko tadi, sebenarnya di Litbang Pertanian sudah ada cara bertanam menghadapi lahan rawa itu. Salah satunya adalah kita telah memiliki produksi bibit yang cukup, namanya Impara. Bibit ini memang bibit untuk rawa, dan kita bisa berharap bisa memenuhi hasil yang lebih baik dibandingkan yang pernah kita lakukan pada lahan gambut yang lalu, yang diasumsikan gagal itu. Memang syaratnya memang long storage atau parit-parit kecil dan lain-lain itu menjadi bagian-bagian untuk kita buat secara bersama dengan waktu yang sangat cepat.